Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ajufri dan Alfiktur Khadimul Ummah menuju Mekah dan Madinah. Travel Alfik makin hari makin asik di program kita Ngopi Manis. Ngobrol penuh informasi, inspirasi sama bisnis. Kang Haji silahkan ngopi manis dulu kita. Bismillah. Sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kita kali ini, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang haji. Tentang haji dan umroh, ada berapa jenis haji dan bagaimana mekanisme cara pendaftaran kita untuk bisa menjalankan ibadah haji. Yang jelas, sahabat-sahabat Alfik yang ada di channel Alfiktur di YouTube-nya, jangan lupa untuk diklik loncengnya biar tahu penambahan dari video-video yang kita upload. Dan yang jangan lupa di like, di share, di komen, yang jelas di subscribe. Nah, buat sahabat-sahabat kita, sahabat Alfik yang lagi live, nonton live di TikTok, jangan lupa di tap-tap dan kalau boleh bermanfaat gift-nya dong. Oke. Nah, sahabat Alfik, alhamdulillah sekarang kita bersama salah seorang dari petugas dari Alfik yang memang membidangi di bidang haji dan membidangi di bidang umroh, yaitu Bang Haji Pandi. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Haji, kita ngobrol santai aja karena memang sambil ngopi. Iya. Cuma saya nggak ada gorengan. Nah, Bang Haji, Siap. Ngobrol-ngobrol tentang umroh Bang Haji. Siap. Ngobrol umroh tentang haji. Pertanyaan pertama, sebenarnya di perjalanan haji kita itu di Indonesia itu ada berapa jenis haji sih Bang Haji? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada umumnya pelaksanaan ibadah haji yang ada di Indonesia itu ada kurang lebih ada tiga. Ada haji reguler, ada haji plus yang disebut haji khusus, dan juga ada haji furoda. Okay. Itu gambaran umum tentang haji yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Bedanya apa tuh Bang Haji? Nah, biasanya gini, dari sisi pelayanan, haji reguler itu 100% dikelola oleh pemerintah Indonesia. Reguler. Nah, terkait haji plus itu dikelola oleh sebagian pemerintah, sebagian dari travel yang sudah punya izin PIHK. Nah, sedangkan haji furoda itu 100% dikelola oleh PIHK. Seperti itu. Nah, di mana yang haji plus ini terkait dengan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia itu berkaitan dengan tasreh Arafah dan juga tenda di Arafah dan di Mina. Nah, selebihnya seperti tiket pesawat, kemudian fasilitas hotel transit, fasilitas hotel di Haram dan di Madinah itu dikelola oleh travel. Nah, sedangkan untuk haji furoda 100% itu dikelola sama travel yang punya izin haji. Jadi enggak semua bisa travel dong ya? Tidak cuma travel tertentu yang punya izin haji. Izin haji namanya PIHK. PIHK itu adalah penyelenggara ibadah haji khusus. Ingat nih sahabat Alfik, jadi nggak semua travel loh bisa menangani tentang perjalanan ibadah haji, karena tetapi harus ada travel yang memiliki izin namanya PIHK. Apa tadi? Penyelenggara ibadah haji khusus. Penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi ingat, nggak semua ya, nggak semua travel itu bisa melaksanakan perjalanan ibadah hajinya. Lanjut Kang Haji. Nah, di mana ketika berkaitan dengan haji reguler itu dikelola 100% oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu kita sebagai penyelenggara ibadah haji khusus tidak bisa menerima jamaah reguler. Seperti itu. Karena di mana pengelolaan ibadah haji reguler ini pemerintah Indonesia itu menunjuk para KBIH. Seperti itu. KBIH itu adalah kelompok bimbingan ibadah haji. Sorry, potong. Alfik udah KBIH belum? Alfik adalah perusahaan perseroan terbatas. Alfik bukan yayasan, bukan KBIH. Oh, beda lagi? Ya, seperti itu. Oleh karena itu, Alfiktur hanya bisa menerima
jamaah haji plus dan juga jamaah haji furoda saja. Oh, jadi kalau yang KBI Hama dia masuknya yayasan, lembaga tertentu. Betul. Kalau kayak Al-Fiktur mah dia mah perseroan terbatas. Oh, dia lebih ke PT perusahaan yang betul. memang khusus menangani haji-haji tertentu itu tadi. Betul, seperti itu. Oke. Nah, terus Kang Haji. Siap. Kan ini ada beda nih Kang Haji. Nah. Ada orang yang saya daftar tunggu saya sekian tahun nih, apa reguler 18 tahun, 20 tahun. Maka malah kalau Malaysia sampai 40 tahun atau 50 tahun gitu Malaysia itu, karena memang terbatas dengan kuota. Nah, apa yang membedakan? Apa perbedaannya kalau haji reguler berapa tahun, terus kemudian haji khusus berapa tahun, atau furoda berapa tahun? Siap. Kebetulan Alfik domisilinya di Kabupaten Bogor. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan bank. Nah, kami menerima informasi dari beberapa rekanan bank itu untuk haji reguler di Kabupaten Bogor itu antara 25 sampai 30 tahun. Masya Allah. Seperti itu. Nah, terkait 25 sampai 30. Masya Allah. Sahabat Alfik, Masya Allah. Jadi kalau yang sekarang umurnya baru lahir nih, boleh daftar kali. Biar cepat. Terus, baik. Nah, terkait Haji Plus, alhamdulillah Al-Fiktur sudah terdaftar sekitar 26 jamaah. Tahun ini 2025 keberangkatan 2026. Oh, tidak begitu, Pak. Itu jamaah yang baru mendaftar saja. Daftar saja. Sudah daftar saja untuk menjadi jamaah haji reguler. Haji Plus, mohon maaf. Plus. Nah, di mana terakhir jamaah kami 2 orang itu mendaftar di bulan September 2025. Ketika kami cek di aplikasi Satu Haji atau Haji Pintar, ternyata Haji Plus di seluruhnya di jamaah kami yang kami terima itu sudah menunggunya 10 tahun. 10 tahun? Ya. Ini luar biasa. Segitu Haji Plus? Ya. Masya Allah. Nah, terkait Haji Furoda, nah memang Haji Furoda ini visanya langsung dikeluarkan oleh pemerintah Saudi yang bekerja sama dengan beberapa syarikat. Tidak ada namanya daftar tunggu. Jadi nggak ada daftar tunggu? Ya, daftar tunggu. Bagi jamaah yang menunaikan ibadah haji langsung, itu bisa mendaftarkan melalui yang namanya Haji Furoda. Apabila para jamaah sahabat Al-Fiktur yang ingin berangkat haji di tahun 2026, itu bisa mendaftarkan sekarang. Itu insya Allah bisa berangkat pada tahun 2026. Seperti itu. Akan tetapi, kami di Al-Fiktur mempunyai kebijakan. Para jamaah yang mendaftarkan Haji Furoda di Al-Fiktur, ketika mereka menyetorkan uang mukanya, maka akan kami berikan hitam di atas putih. Apa tuh? Artinya kita buat perjanjian antara jamaah dengan travel. Apabila visa Furoda tidak keluar, maka uang jamaah kami kembalikan 100%. Oh, ada perjanjian itu dalam artian tanda petik, karena Al-Fiktur pun nggak menjamin visa itu keluar atau enggaknya. Betul. Tahun mendatang nih. Betul. Di musim haji berikutnya. Betul. Ini pengalaman tahun 2025 kita sepakat dan kita mengetahui di media sosial bahwa visa Furoda tidak keluar pada tahun 2025. Alfik mempunyai jamaah kurang lebih sekitar 60 jamaah tahun lalu. Akan tetapi karena visa Furoda tidak keluar, Alfik menyatakan mengembalikan semua uang muka jamaah 100% dikembalikan. Masya Allah. Nah, nggak keluar itu kenapa? Kebijakan pemerintah kita atau kebijakan Arab? Ya tentunya karena visa haji ini adalah regulasinya pemerintah Saudi. Tentunya adalah yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah Saudi. Kami tetap sebagai penyelenggara posisi menunggu. Posisi menunggu terkait bagaimana visa itu keluar. Dan juga informasi para sahabat Al-Fiktur, banyak beberapa travel Indonesia pun itu banyak yang merugi karena kondisi Furoda. Mungkin satu, ya informasi yang belum lengkap. Tentunya mungkin ada beberapa hal yang harus dipelajari gitu. Mungkin ini sekedar saran aja bagi rekan-rekan sahabat Al-Fiktur. Kemudian jamaah yang mencari informasi, carilah informasi yang lengkap.
Silakan akurat lengkap. Silahkan datang kemana saja travel yang punya izin, tanyakan terkait haji furoda karena ini adalah program yang langsung dari pemerintah Arab Saudi. Itu demikian terkait haji furoda. Nah, Kang Haji, ini urgent nih ya. Siap. Ada haji reguler, haji plus, haji furoda. Yes. Ini yang sifatnya pembiayaan. Yes. Nah, jadi gini. Ini kos bisa sampai 30 tahun, yang ini 10 tahun, yang ini hari ini berangkat, hari ini daftar, tahun ini juga bisa berangkat. Estimasi aja Kang Haji, estimasi kalau tahun ini pemerintah Indonesia menetapkan biaya haji, ongkos haji yang reguler di angka 80 jutaan, walaupun nanti jamaah membayar sekian. Nah kalau haji plus, berapa kira-kira? Kalau haji plus, tentunya biaya keperjalanan ibadah hajinya itu ditentukan adalah ketika jamaah sudah dinyatakan porsinya, porsi haji khususnya sudah muncul. Itu baru kita tentukan. Dan biasanya karena Alfik itu juga baru izin keluar tahun 2024, kami biasanya mempublikasi itu hanya harga uang muka terlebih dahulu. Uang muka terlebih dahulu, di mana jamaah datang ke kantor atau melalui transfer itu dengan uang muka sebesar $5.000. $5.000 itu sekitar berapa ya? Ya kalau kita kalikan sekitar 16.500 itu sekitar 82 juta. 82. Taruhlah 100 juta lah ya. Siap. Estimasi tertinggi yang pernah dijalankan untuk haji khusus berapa? Estimasi haji khusus Alfik itu ngebuka di harga sekitar $15.000. $15.000. Berarti sekitar 300 lah ya. Sekitar 300. Jadi ketika jamaah sudah masuk uang $5.000, berarti ketika nanti dinyatakan porsinya keluar, maka jamaah tinggal melunasi $10.000. $10.000 lagi. Kalau di haji reguler maka kita nggak ngegarap ya, Nah, terus kemudian estimasi untuk furoda. Yes. Estimasi untuk furoda di Alfik kita sudah meeting internal dengan pimpinan juga terkait harga publish. Tentunya kita sepakat bahwa harga itu berbanding lurus dengan kualitas. Iya dong. Ya kan? Di mana ada harga di situ ada kualitas. Seperti itu. Iya dong. Nah, di Alfik kita sudah menghitung itu di bintang 3 itu sekitar di angka $20.000 untuk furoda. $20.000 untuk furoda. Kemudian untuk bintang 5-nya itu di angka $22.000 sampai $23.000. Ya. Nah, ini juga perlu rekan-rekan Alfiktur pahami bahwa haji furoda itu memang 100% dikelola oleh travel bekerjasama dengan syarikat di Arab Saudi. Dan kebetulan Alfiktur mah sudah punya kolega link tersendiri tentang muasasah di Arab Saudi sana. Jadi jangan khawatir sahabat Alfik. Untuk Alfiktur mah jangan dikhawatirkan karena muasasahnya sudah kerjasama lama dengan Alfiktur. Jadi untuk muasasah Arab jangan diragukan lagi. Lanjut flashback ke belakang terkait dengan syarikat atau muasasah kerjasama. Kita mulai publish di tahun 2022, kemudian sudah bekerja sama dengan muasasah di Arab Saudi. Namanya awalnya adalah Asrar Al-Ghorbiah. Asrar Al-Ghorbiah. Nama muasasahnya. Catat Asrar Al-Ghorbiah. Oke. Nah, sekarang ini di mana sudah terjadi perubahan nama dari Asrar Al-Ghorbiah menjadi Tadbir Al-Ghorbiah Wisata. Seperti itu. Nah, itu adalah rekanan kami. Dari tahun 2022 kita visa, transportasi dari sana waktu itu. Nah, sekarang berkaitan dengan haji furoda kita tetap bekerja sama dengan Tadbir, insya Allah. Nah, mudah-mudahan doakan para rekan-rekan Alfik kita tetap amanah, amin, tetap istiqomah, amin, profesionalisme dalam melayani para tamu-tamu Allah ini. Terkait haji ini ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kami paham bahwa apabila penyelenggara tidak amanah, maka dosanya sampai ke akhirat. Oh iya. Karena menjamin tamunya Allah masalahnya itu jadi masalah Kang Haji. Nah, sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah, ada 3 jenis haji di Indonesia, ada haji furoda, ada haji reguler, haji khusus dan haji furoda. Haji reguler itu ditangani langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan travel. Nanti travel yang akan ditunjuk atau yayasan yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua ada
haji khusus. Haji khusus yang kerjasama antara pemerintah dengan travel, dan itu kisaran harganya sekitar 300 juta. Itu pasti ke bawah 300 juta, kurang lebih sekitar 300 juta. Kalau yang tadi reguler mengikuti kebijakan dari pemerintah. Kalau tahun sekarang 2025 ini sekitar penambahannya sekitar 50 jutaan lah gitu. Nah, berbeda lagi dengan haji khusus. Haji khusus ini mutlak ditangani oleh travel. Furoda yang ditangani. Oh sorry. Yang ditangani oleh travel full 100% adalah haji furoda. Tapi kebijakan haji furoda tidak, dalam artian tanda petik, tidak bisa dipastikan berangkat karena memang nunggu kebijakan keluar visa dari pemerintahan Arab Saudi. Berapa nominalnya? Kurang lebih sekitar, kalau bintang 3 $20.000 dikalikan dolar harga sekarang berapa? Kalau bintang 5 sekitar 23 atau $25.000. Nah, itu note buat kita sahabat Alfik. Kalau ada rezeki mah mendingan itu aja dah, haji furoda. Yes. Ya, walaupun ya ini kira-kira berangkat apa enggak gitu. Biasanya last minute ya Kang Haji ya? Last minute biasanya. Seperti pengalaman sebelum tahun 2025. Biasanya haji furoda itu muncul di sekitaran akhir Ramadan atau awal-awal Syawal biasanya. Oh gitu. Informasinya. Informasi ya, ada atau nggak bisanya. Seperti itu biasanya. Nah, kebetulan di 2025 memang tidak keluar bisa furoda. Okay. Nah gitu sahabat Alfik, informasi yang begitu penting nih buat kita, pembelajaran edukasi tentang apa itu jamaah, apa itu jenis-jenis haji. Nah berikutnya Kang Haji, dari 3 jenis haji yang ada di Indonesia, bagaimana caranya, mekanismenya nih? Okay. Misalnya nih mau daftar haji reguler ataupun khusus ataupun furoda, gimana caranya tuh? Baik, rekan-rekan Alfik yang dimuliakan Allah, terkait haji reguler, itu betul memang jamaah langsung yang datang ke bank yang dipilih oleh pemerintah. Ke bank yang pertama. Nah, dari bank biasanya akan mengarah ke Kementerian Agama Kota. Oh, jadi ke bank kita daftar, buka haji. Buka rekening haji. Rekening haji, setoran awalnya itu variasi antara bank, paling tidak adalah di angka antara 25 sampai 26.500.000 untuk uang mukanya. Uang muka DP haji reguler. Nah, dari bank, kalau kita udah dapat nih rekening haji, setelah kita dapat buka, kemudian kita akan diarahkan ke Kanwil Kota. Kantor wilayah Kementerian Agama Kota. Karena nanti di sana proses foto, kalau dulu Kemenang. Kalau sekarang ada kementerian khusus. Nah, cuma untuk informasi terkait pendaftaran haji reguler untuk tahun 2025-2026 ini, karena kita sepakat ketahui bahwa terjadi pemisahan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Oh beda tuh. Nah, kan sudah terpisah. Tolong disimak nih sahabat Alfik, ini penting nih. Ini sudah terpisah, maka kami dari penyelenggara ibadah haji dan juga travel sebagai artinya penyambung lidah Kementerian Agama masih mencari-cari informasi terkait pendaftaran haji reguler. Kita nggak tahu, mungkin jamaah datang ke Travel Alfik menanyakan bagaimana sih mekanisme mendaftar haji reguler. Nah, kami sebelum para jamaah datang kita bersiap diri dulu. Bersiap diri artinya mencari informasi yang lengkap terkait proses pendaftaran haji reguler. Nah, kita berpengalaman tahun lalu sebelum terjadi pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji, itu seperti itu. Artinya jamaah datang ke bank, kemudian ke Kanwil, nanti muncullah yang namanya nomor porsi. Nah, itu yang ngeluarin Kanwil. Yang ngeluarin Kanwil, tapi nanti di printnya adalah di bank. Oh. Dengan ada bukti namanya BPIH. Jadi dari bank ke Kanwil, dari Kanwil balik lagi ke bank untuk menyerahkan dokumen. Seperti itu. Oh, itu pengalaman kami. Iya, jadi pengalaman yang kemarin-kemarin ya, sebelum pemisahan kementerian ya. Dari bank, dari Kanwil dapat bank dulu kita. Dari bank setor dulu uang ke bank, kemudian kita bilang ke Kanwil kalau gua udah setor nih, gua tolong didaftarin segala macam. Oh, di sana dipoto langsung. Balik lagi ke bank. Nanti bank akan mencetak yang namanya BPIH. Bukti pembayaran ibadah haji. Nah, di situ nanti tercantum nomor porsi, terus kemudian data-data jamaah. Nah, estimasi keberangkatan. Estimasi keberangkatan itu ada di nomor porsi A. Nah, di nomor porsi ini kita bisa cek. Baik dicek di portal Kementerian Agama dulu
Nah, kemudian kita bisa cek juga di aplikasi yang namanya Satu Haji atau Haji Pintar. Ada aplikasi untuk mengecek perjalanan haji namanya Aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji. aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji. Itu aplikasinya ya. Sekedar tambahan bagi rekan-rekan Alfiktur, ketika ingin mendaftarkan diri untuk menjadi jamaah, tolong dokumen dilengkapkan. Apa tuh dokumen? Dokumennya umum aja, KTP, Kakak, akte lahir. kalau punya. Kalau nggak punya, tidak ada ijazah terakhir. Kalau kagak Nggak punya, buku nikah. Kalau kagak punya juga. Kalau nggak punya, diskusi dengan aparat pemerintah setempat. Karena gini, ini real kan, ini realita ya. Orang-orang tua dulu kan dia punya itu semua. Sekolah kagak, lahir aja kagak jelas, ya kan? Tanggal lahir ditembak, enggak. Ya, udah gitu buku nikah nggak jelas juga. Nah, kalau itu nggak punya, itu bisa dikoordinasikan dengan pihak pemerintah setempat. Pemerintah setempat, baik dari tingkat RT, tingkat RW sampai tingkat kelurahan. Sahabat Alfik, jangan takut untuk menjalankan ibadah, pasti Allah kasih solusi. Oke. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah jika para jamaah terjadi berbeda dokumen, berbeda data, tolong disamakan dengan KTP dan KK. Gitu. Nah, kecuali para jamaah mempunyai ijazah biasanya. Nah, ini kan kalau dokumen ijazah itu tidak dicetak lagi oleh penyelenggara pendidikan. Makanya kami sarankan kepada para jamaah untuk mensinkronkan data KTP, KK. Nah, saran kami lebih baik ke akta lahir saja. Akta lahir. Jadi untuk keseragaman dokumen. Bisa aja kan mendadak kita walaupun umurnya udah 50 tahun, 60 tahun bisa bikin bisa. Silahkan berdiskusi dengan aparat pemerintah tadi ya, dari tingkat RT, RW dan juga kelurahan. Biasanya nanti para aparat pemerintahan itu yang mempunyai link ke Dukcapil. Seperti itu. Karena persyaratan itu akan menyangkut dengan persyaratan pembuatan paspor. Yes, seperti itu, betul lah. Itu betul banget. Nah, pihak imigrasi biasanya akan menanyakan dokumen-dokumen yang sama. Yang minimal tadi tiga. KTP, KK sama akte Lahir. Tapi yang wajib adalah KTP dan KK. Nah, makanya oleh karena itu kami menyarankan kepada rekan-rekan Alfitur untuk saat ini jika ingin mempunyai niatan untuk umroh atau haji, yuk dari sekarang selaraskan semua data itu. Lengkapin seperti itu. Nah, itu terkait haji reguler. Nah, apabila berkaitan dengan haji plus tentunya jamaah dan rekan-rekan Alfiktur yang ingin mencari informasi silakan datang dulu. Cari informasi lengkap dulu. Jangan serta-merta langsung mendaftar. Oke. Kami sebagai itu daftarnya ke travel atau ke bank juga? Baik. Nah, kalau di haji khusus itu jamaah yang langsung datang ke travel yang berizin A. Nah, kemudian Alfik misalnya. Datanglah ke Alfik. Nah, oleh karena itu jamaah nanti akan diberikan beberapa surat-surat yang harus ditandatangani di atas materai terkait surat pernyataan, surat kuasa. Karena kenapa? Pengurusan atau pelayanan ibadah haji khusus itu diserah kuasakan kepada travel. Jadi setelah daftar ke Alfik, nanti Alfik yang menjalankan itu semua, proses-prosesnya. Dimana ketika jamaah sudah mengisi formulir tersebut, kemudian dokumen-dokumen ini kami bawa ke Kanwil, kantor wilayah Kementerian Agama terdekat. Nah, karena Alfiktur domisilinya di Kabupaten Bogor, berarti kan di Jawa Barat, berarti kami harus ke Bandung. Akan tetapi, inilah mungkin udah sistemnya satu atap. Alhamdulillah, kita tidak perlu ke Bandung, kita sudah bisa ke Kanwil terdekat. Yang paling dekat sini adalah Jakarta Timur. Ada di Jakarta Timur di DI Panjaitan. Itu ada Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Maka data tersebut akan diproses sama Kanwil. Di mana jamaah prosesnya, saya kasih kesimpulannya terkait Haji Plus, jamaah datang ke Alfik. Saya ingin mendaftar nih jamaah Haji Plus. Nah, yang pertama akan diberikan formulir namanya SPPH. Surat pendaftaran pergi haji. Nanti jamaah akan mengisi. Nah, kemudian kami sebagai travel akan memberikan surat kuasa, surat pernyataan, kemudian juga ada beberapa dokumen yang harus diisi, syarat menyurat, dilengkapi dengan foto jamaah, ukuran 3x4 sebanyak 14 lembar itu banyak. Nah, setelah itu dokumen ini sudah lengkap, maka bukan jamaah yang datang ke Kanwil, akan tetapi perwakilan travel yang membawa ke Kanwil. Di mana di Alfik alhamdulillah
pimpinan mempercayakan saya untuk mengurusi administrasi keterkaitan haji khusus. Termasuk yang $5.000. Yes. Setelah jamaah transfer ke rekening Alfik sebesar $5.000, setelah mendapatkan tanda tangan dari Kementerian Agama Kanwil, maka dokumen tersebut dengan uang jamaah yang telah disetorkan ke Alfik baru kita setorkan ke bank yang kerjasama dengan kita. Oke. Seperti itu. Itu pelaksanaannya. Nanti setelah proses divalidasi divalidasi sama bank, baru muncul tadi yang namanya BP. Apalagi tuh? Bukti pembayaran ibadah haji. BP. Ya, BP namanya, bukti pembayaran ibadah haji. Nah, bedanya dengan reguler, di reguler itu tidak ada nama travelnya. Oke. Akan tetapi ketika daftar Haji Plus, di bukti pembayaran ibadah haji itu yang pertama ada nomor polisi dan juga ada nama PIHK-nya. Oke. Seperti itu. Bisa sama-sama para jamaah ngecek lagi, polisinya seperti itu. Nah, sampai saat itu proses pendaftaran telah selesai. Ya, artinya jamaah tetap harus mendaftar. Tapi itu udah langsung dapat porsi itu ya? Langsung dapat porsi setelah dinyatakan dicetak sama pihak bank. Dan ngeceknya pun sama di aplikasi Satu Haji dan atau Haji Pintar. Oke. Nah, itu tuh prosesnya begitu ya. Nah, begitu sahabat Alfik. Tinggal satu lagi. Haji apa tadi Furoda. Nah, kalau Furoda itu murni langsung sampai di Alfik saja. Jamaah datang ke Alfik, mengisi formulir pendaftaran haji Furoda, kemudian membayar uang muka. Nah, setelah itu kita berikanlah surat perjanjian antara jamaah dengan travel. Apabila visa Furoda tidak keluar oleh di waktu yang telah ditentukan, maka uang jamaah kembali 100%. Nah, setelah itu tinggal menunggu informasi dari Saudi bahwa visa sudah keluar, baru mulai proses kita. Nah, rekan-rekan Alfiktur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekedar informasi aja. Kami sarankan juga mungkin ada rekan-rekan travel di sini pasti yang yang bisa menyaksikan acara ini. Kami ingin menginformasikan saja, bukan tujuan mengajar. Akan tetapi begini, pengalaman kami di sini, pimpinan selalu menyatakan pastikan visanya keluar dulu baru belanja yang lain. Pastikan visanya dulu keluar baru belanja yang lain. Ini edukasi buat teman-teman travel ya. Teman-teman travel yang sudah punya izin haji dan ingin melaksanakan haji Furoda. Pastikan visanya keluar dulu saja. Ketika itu baru belanja yang lain seperti tiket, kemudian kita ngeblok hotel, kemudian juga kita beli tasreh masair. Masair itu Arafah, Musdalifah dan Mina. Transportasi segala macam, catering itu baru. Kalau sudah ada visa keluar. Itu udah kepastian tuh. Udah kepastian. Karena visa kan adalah kita di Arab ini ngapain? Mau hajian loh, berarti kan visanya harus visa haji. Nah, oleh karena itu ini adalah edukasi, sekedar kita sharing informasi bagi rekan-rekan travel. Lebih baik kita berdiskusi bareng. Kita diskusi bareng terkaitan haji Furoda. Ini adalah berkaitan dengan ibadah rekan teman-teman kita, teman-teman muslim kita, di mana ibadah haji ini impian semua muslim. Betul. Oleh karena itu, yuk kita luruskan hati kita, luruskan niat kita betul-betul menjadi khadimul ummah. Jadi jangan sampai jamaah kerugian. Yes, betul. Belum ada kepastian. Tapi travel pun sudah belanja, udah booking hotel, udah tiket, udah tek-tek bengek lah berurusan tentang hajinya di sana, sementara belum ada kepastian. Nah, kalau belum ada kepastian visa itu keluar, sementara anggaran sudah keluar, otomatis yang jadi korban jamaah. Gitu, dirugikan. Nah, ini yang kami dengarkan. Dan ini ada kejadian. Ada, tanpa kita cerita apa kejadiannya, tapi memang ada real kejadian di tahun 2025 ini. Visa dinyatakan belum keluar, mereka sudah berani booking tiket. Visa tahun ini nggak keluar. Kita asumsi saja. Kita asumsi saja, kita misalnya booking tiket 5 juta, misal jamaah 40, otomatis kan sudah 200 juta. 200 juta. Nah, qadarullah Allah, tiba-tiba visa itu nggak keluar, bagaimana dengan uang itu? Siapa yang mau nanggung? Travel udah gue belanja ya? Yes. Terus jamaah, gue nggak mau tahu. Oleh karena itu makanya kita sharing, kita bisa diskusi, bisa ya kita sama-sama penyelenggara. Artinya
bukan berarti kami di sini juga lebih pengalaman, Oh, tidak. iya. Paling tidak adalah Sharing aja, kita sharing ya. seperti Sharing. itu. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah pemirsa Al-Fiktur Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin, kabul ya Allah. Jadi begitu sahabat Alfik, Yes. yang jelas berhati-hati ketika kita memang mau melaksanakan ibadah haji yang sifatnya namanya haji furoda. Kalau haji reguler sama haji plus karena memang berhubungan langsung dengan pemerintah, kalau itu insya Allah terjamin. Tetapi dalam artian tanda petik tidak ada jaminan jamaah yang ikut haji furoda itu bisa berangkat. Kenapa? Sebab menunggu informasi visa masuk dulu, diterima dulu sama travel. Misalnya Alfik nih, Alfik dapat kabar ada visa, dapat visa dari Arab Saudi tentang perjalanan haji furodanya. Baru setelah itu Alfik akan bergerak action dari dana yang sudah ada. Tapi yang jelas jamaah sebelum visa keluar jangan sampai ada mengalami kerugian. Dan itu semuanya berkenaan dengan bagaimana kecerdasan, kepintaran dari travel yang menangani tentang haji furoda. Nah begitu sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Kang Haji, Ya. nah terus kemudian kan gini, walaupun memang itu haji khusus ataupun haji furoda, tapi Alfik tuh nggak lepas gitu aja dong. Ada pembimbing yang ngebimbing. Oke. Nah, Untuk terkait Haji Plus memang ada standar dari Kemenag, Kementerian Agama, bahwa bisa berangkat dalam satu grup itu sekitar 45 orang. Itu 45 orang itu terdiri dari 42 jamaah, 42 jemaah. satu tour leader, satu tenaga kesehatan. Dokter. Yes, tenaga kesehatan. Kita sebutnya tenaga kesehatan. Oh. Tenaga kesehatan, satu yang terakhir itu harus ada mutawif langsung dari Indonesia. Oke. Nah, terkait tenaga kesehatan tentunya yang sudah tergabung dalam IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah ini terkait haji plus. Akan tetapi terkait haji furoda itu juga sama sebenarnya pada intinya. Kami juga berharap rekan-rekan tenaga kesehatan ya kan bisa memberikan informasi kepada kami, bersosialisasi, sharing informasi, apa sih yang perlu kita siapkan sebagai penyelenggara nih, gitu kan, terkait kesehatan jamaah. Nah seperti itu biasanya sih anak. Terkait misalnya haji plus, itu memang kita tetap kerjasama dengan pemerintah Indonesia terkait visa dan juga namanya masa airnya. Terkait haji furoda tentunya 100% kita kelola. Nah, Alfik punya dokter sendiri nggak sih? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Buat para dokter-dokter ada kesempatan ya. Buat kesempatan para dokter-dokter yang bisa memiliki keahlian atau dokter yang bisa pengen pergi haji dengan haji furoda, bisa sounding lah ke Alfiktur ya. Alfiktur di mana? Ntar ada alamat di akhir ya. Ada. Pokoknya buat dokter nih informasi, bukan hanya dokter kali ya, Pak. Ya, Haji, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang penting dia punya legalitas. Yes. Bahwa dia memang dokter asli ya, bukan dokter gadungan. Ya, apalagi dukun beranak, bukan dukun beranak. Ya. Nah, begitu. Ya, jadi memang itu disyaratkan harus ada. Harus ada dari pemerintah. Dari pemerintah melalui Kemenag itu ada yang namanya juknisnya, petunjuk teknis. Itu memang satu grup itu harus 45, di mana 42-nya jamaah, satu tour leader, satu tenaga kesehatan, satu lagi mutawif. Nah, terkait ini memang bisa kolaborasi itu antara travel A dengan travel B. Contoh misalnya Alfik jamaahnya ternyata baru ada 25 jamaah. 25 misalnya. Oh, ada lagi travel lain yang bisa jamaahnya ada sekitar 18 orang. Nah, itu bisa kita kolaborasi. Ini dia haji khusus. Dia haji khusus aja. Dia haji plus. Haji plus. 18 ini travel ini akan bergabung dengan Alfik. Nah, dalam bahasanya adalah pindah pin namanya. Pindah pin karena memang masing-masing travel yang sudah punya izin haji khusus itu ada pin khusus yang diberikan pemerintah Saudi untuk masuk yang namanya Siskohat. Sistem komputerisasi haji. Oke. Jadi kalau seperti di umroh mah kayak konsorsium gitu ya. Konsorsium. Bisa itu ya. Bisa. Oke, buat sahabat-sahabat Alfik terutama yang punya PIHK, kalau memang jamaah tidak mencapai kuota di satu grup 42 jamaah bisa gabung bersama Alfiktur untuk sama-sama kolaborasi
penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus terutama gitu. Jadi siapapun Alfik pasti terbuka untuk hal itu demi pelayanan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus itu si dokter itu dari mulai berangkat sampai pulang dia nemenin. Dia akan mendampingi. Mendampingi gitu ya. Iya, betul itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran umum secara perjalanan haji, dan lebih detailnya, lebih pastinya datang aja ke Al-Fiktur. Memang profesional di bidang ini, dan insya Allah termasuk Bang Haji ini yang menangani langsung perjalanan pendaftaran ya, pendaftaran untuk haji khusus dan haji furodanya. Walaupun memang tahun 2025 tidak ada perjalanan. Nah, betul. Tidak ada perjalanan haji furoda. Iya. Itu kebijakan Saudi. dari Arab Saudi. Nah, begitu sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ngopi manis kita ngobrol penuh informasi dan inspirasi sama bisnisnya. Yang jelas siapapun Anda di sana sahabat Alfik yang memang ingin minat bagaimana cara cara menjalankan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh, silahkan gabung ke Alfik saja. Di mana Alfik? Ini alamatnya nanti ada di bawah, tinggal hubungi. Insya Allah kita mencari nafkah untuk berkah dan insya Allah menuju Mekah dan Madinah. Amin. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Jangan lupa juga di tap loncengnya biar selalu dapat informasi yang terbaru dari Ngopi Manis. Salam takdim dari AA, sampai ketemu bersama saya AA Jupri bersama Alfik Tour Khadimul Ummah menuju Mekah dan Madinah. Travel Alfik makin hari makin asik. Sampai ketemu di Ngopi Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji ngopi ngaji. Lanjut.